Jadi karena selama 9 tahun Ibu tidak memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, maka para pengurus anak ranting dan Satgas Partai memohon kepada Ibu Megawati Soekarno Putri untuk berkenan hadir. Dan setiap Ibu bertemu dengan anak ranting dan Satgas, itu kan ini fondamen utama dari partai. Yang mereka selalu berjuang sejak masa-masa sulit, tidak pernah mengenal rasa takut. Maka pidato dari Ibu Megawati Soekarno Putri juga mengingatkan hal yang sama, bahwa kemerdekaan ini membangunkan jiwa-jiwa merdeka agar rakyat tidak takut dengan setelah kita merdeka, tidak takut dengan berbagai ancaman yang Ibu tunjukkan. Dulu melawan pemerintahan kolonial Belanda saja rakyat berani bergerak. Ada yang menghadapi tiang gantungan dengan kepala tegak, dengan mulut tersenyum. Masa sekarang begitu banyak orang tidak berani berbicara di alam kemerdekaan dan membiarkan ketika arah bangsa ini mau diselewengkan oleh kepentingan sempit keluarga, bukan kepentingan bangsa dan negara. Update pilkada. Boleh. Pilkada Pak Hasto. Pilkada Pak Hasto. Soal deklarasi Anies sama Adu gimana sih Mas? Ya, itu ada aspirasi misalnya dari akar rumput untuk Mas Anies dan Sidul anak Betawi Mas Rano Karno. Yaitu merupakan ekspresi dari arus bawah. Partai terus mencermati suara-suara rakyat. Dan juga mencermati ketika saat ini ada juga yang menggunakan KTP warga Jakarta tanpa pemberitahuan terkait dengan calon perorangan. Sehingga kemarin kami mendengar ada laporan ke polisi atas penggunaan KTP warga secara sepihak, dan ada upaya-upaya mobilisasi sepertinya untuk menciptakan calon tandingan yang dibuat-buat. Maka rakyat pasti akan bergerak ketika ada melihat ketidakberesan. Jangan sampai demokrasi dipasung hanya karena kepentingan kekuasaan. Tapi Mas Hasto optimis nggak sih laporan ini kan udah ditindaklanjuti juga ya sama masyarakat, banyak menemukan dugaan KTP tersebut dicatut begitu ya. Mas Hasto optimis nggak kalau ini akan ditindaklanjuti sama KPU atau? Kami optimis bahkan itu akan menjadi gerakan rakyat. Karena kedaulatan itu berada di rakyat. Buat apa kita merdeka? Ketika kedaulatan akhirnya diserobot oleh kepentingan kekuasaan, apalagi dipersempit lagi oleh kepentingan keluarga. Ini yang tidak boleh terjadi. Mas Hasto, mengenai pilkada ini kapan pengumuman resminya, kan udah dekat lagi pendaftaran oleh calon pasangan calon? Ada Ketua DPC PD Perjuangan Jakarta Timur, Saudara Rio. Itu KTP-nya juga dicatut. Padahal sebagai anggota partai nggak mungkin ya untuk memberikan dukungan kepada calon perseorangan, karena seluruh anggota partai menunggu keputusan dari Ibu Megawati Soekarno Putri, dan keputusan itu akan diambil setelah melihat berbagai dinamika politik yang berkembang saat ini yang menunjukkan arah demokrasi yang tidak sehat, praktek-praktek demokrasi yang membelenggu kedaulatan rakyat itu. Melapor belum? Kapan Pak Hasto berarti? Mengingat ini ada unsur pidananya, apakah akan melapor ke kepolisian? Yang melapor rakyat sekarang. Jadi kita juga melihat sedang mengidentifikasi dari internal PDI Perjuangan yang KTP-nya dicatut bagi kepentingan penciptaan ya calon boneka. PDIP bakal melapor nggak Pak? PDIP sendiri Pak? Ini kan yang dicatat kan orang per orang, bukan PDI Perjuangan. Iya. Ya, jadi orang per orang. Pak Hasto ini kan sudah merdeka 79 tahun di Indonesia, tapi akhir-akhir ini justru kasus bullying muncul lagi. Bahkan ada salah satu mahasiswa kedokteran yang bunuh diri akibat kasus bullying ini. Tanggapannya? Ya, hal seperti itu tidak boleh terjadi. Rakyat tidak boleh diintimidasi. Siapapun, setiap warga negara harus mendapatkan perlindungan dari negara. Tidak boleh ada perlakuan diskriminasi, apalagi sampai menyebabkan kasus bunuh diri. Kami sangat prihatin, sehingga aspek-aspek sosial kemasyarakatan ini harus dicermati. Tugas-tugas Polri di dalam membangun suasana tertib hukum, suasana yang kondusif, keamanan di dalam masyarakat harus dilakukan. Jangan sampai institusi negara malah lebih asik mendukung kekuasaan daripada tugas utamanya. Mas Hasto, mengenai deklarasi Anies dulu tadi, itu kan dari rakyat, dari PDIP sendiri itu bukan? Kami sebagai partai kan punya disiplin
Sehingga kami menunggu keputusan dari Ketua Umum, tetapi partai terus bergerak. Mengadakan pelatihan-pelatihan tim kampanye, pelatihan saksi, rapat koordinasi pemenangan, bahkan sudah 2.500 lebih di seluruh Indonesia kader partai yang dilatih pemenangan. Itu cara-cara mengedepankan kekuatan gotong royong. Besok pagi 6.000 orang akan mengikuti kegiatan Soekarno Run, karena di balik tekanan-tekanan ini badan kita harus sehat. Jadi bahan pertimbangan nggak Mas buat mengusung Anies dan Dodo dengan deklarasi dari masyarakat? Ya nanti kita lihat pergerakan rakyat dan suara arus bawah serta suasana kebatinan itu kita cermatin. Berarti Mas sikap Hasto, ini PDIP perihal nanti hukum, Mas setelah Hasto. Kim tanggal 19? Ya sikap PDI Perjuangan melihat momentum. Mas Hasto, ini perihal hukum nih Mas Hasto. Wasekjen PDIP Pak Adi Darmo kan tadi ada di kegiatan upacara HUT 79 RI ini. Nah, tapi di tanggal 15 kemarin dia mangkir dari panggilan KPK itu, dari panggilan KPK itu, sampai saat ini belum tahu alasannya kenapa Pak. Mungkin ada. Loh, kalau Pak Adi Darmo sudah memenuhi panggilan dari KPK dan panggilannya ini kan terkait posisi Pak Adi Darmo sebagai Kepala Sekretariat Tim Pemenangan Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin. Karena saat itu kan banyak juga menteri-menteri yang bergotong royong. Nah sehingga ketika Pak Adi Darmo mengirimkan nomor handphone saya ke seseorang yang kemudian dijadikan tersangka, masa lalu dipanggil KPK. Padahal seharusnya persoalan terkait dengan illegal logging, illegal mining, itu kan menjadi skala prioritas. Judi online yang sampai sekarang tidak ketahuan siapa bandarnya, padahal skala prioritasnya adalah ratusan triliun. Inilah hukum yang tidak berkeadilan. PD Perjuangan akan kokoh di dalam melakukan edukasi kepada masyarakat agar mereka memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, tetapi juga berani bersuara ketika hukum dijadikan alat kekuasaan. Kalau pemanggilan Mas Hasto kembali ke KPK kapan Mas? Kan dijadwalkan ulang tuh yang terakhir. Nanti, jadi kemarin sudah disepakati karena seharusnya saya dipanggil hari Jumat tanggal 16 Agustus. Tetapi karena hari Jumat saya ada diskusi yang sudah direncanakan 2 minggu sebelumnya, maka akan dijadwalkan kembali hari Selasa depan. Dan saya akan hadir untuk memberikan penjelasan mengapa nomor handphone saya ada di situ, sekaligus memberikan penjelasan saya sebagai sekretaris Tim Pemenangan Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin. Apapun yang diminta oleh KPK, termasuk mereka misalnya bertanya apakah seluruh dana kampanye dilaporkan, saya akan menjawab dengan baik.